Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Dong Warren Dekat Immortal episode 153 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di tengah malam yang sunyi, udara tegang seolah menahan nafas. Tatapan Taois Guntur jatuh ke tubuh Wang Ping. Matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. Dengan nada dingin ia berkata pelan, "Ternyata kau bukan manusia." Belum sempat kalimatnya selesai, tubuh Wang Ping bergetar hebat. Bayangan di belakangnya menggeliat, lalu boneka penjaga langit meloncat keluar. Tinju emasnya melesat maju, menciptakan ledakan sonik yang mengguncang udara seperti guntur yang meraung. Taois Guntur menyipitkan mata. Ia memang sudah mendeteksi keberadaan boneka ini di bayangan Wang Ping. Jadi dia tidak kaget, tangannya membentuk segel. Petir menyala liar di telapak tangannya sebelum menghantam boneka itu. Namun, boneka penjaga langit menembus badai listrik itu tanpa gentar dan pukulannya menghantam telapak tangan Taois Guntur. Getaran menghancurkan merambat seperti badai yang meledak, membuat Thunder Taois mundur beberapa langkah. Tangannya mati rasa, kilat di sekitarnya padam seketika. Ia menatap boneka itu dengan mata berkilau aneh, lalu tertawa kecil. Boneka bermutu tinggi. Namun, boneka penjaga surga hanya menatap dingin. Kilat menari di sekujur tubuh logamnya. Thunder Taois maju selangkah. Saat kakinya menghentak tanah, semua kilat di sekitar rumah mengalir ke arahnya, mengikuti hentakan kakinya hingga tanah meledak. Dalam sekejap, rumah itu hancur tak bersisa. Petir menyebar gila-gilaan ke segala arah dan Wang Ping tepat di tengah-tengah badai itu. Boneka penjaga surga melancarkan pukulan lain, namun kali ini petir terlalu banyak. Dia tak bisa menahan semuanya. Kilat mengarah ke Wang Ping. King Yi menatap Wang Ping dengan lembut, menarik tangannya. Tanpa sedikit pun panik, Wang Ping pun tampak tenang. Bahkan jika gunung Tai runtuh di hadapannya, dia tidak akan gentar karena dia tahu ayahnya pasti datang. Ketenangan Wang Ping membuat Thunder Taois memperhatikannya lebih seksama. Ada sesuatu pada bocah itu yang membuatnya terkejut. Petir meluncur seperti naga ke arah Wang Ping, tapi tepat saat hampir menyentuhnya, suara kuno bergema di langit dan bumi. Berhenti! Suara itu membuat semua kilat berhenti seketika, membeku di udara. Bahkan petir biru yang hanya 3 inci dari Wang Ping kaku seperti patung. Lalu, sebuah pusaran muncul di langit kosong. Dari sana, seorang lelaki tua berambut putih perlahan melangkah keluar, seolah menginjak kekosongan itu sendiri. Dia turun dan berdiri di hadapan Wang Ping. Dengan santai dia menunjuk ke petir yang membeku dan retakan segera menjalar. Dalam sekejap, semua riak listrik runtuh seperti kaca dihancurkan. Thunder Taois menahan nafas. Dia menatap lelaki tua itu dengan serius. Dengan matanya, dia bisa melihat orang itu, tapi dengan kekuatan ilahinya, dia tak bisa mendeteksi apapun. Sosok ini seolah tak ada. Wang Ping menatap lelaki tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ayah? Panggilan yang penuh kerinduan puluhan tahun. Orang itu adalah Wang Lin. Mata tuanya yang redup kini tajam, dingin, seperti mata harimau yang baru bangun dari tidur panjang. Dia berkata pelan, "Guntur utusan kuil surgawi." Boneka penjaga surga segera melangkah maju, menatap Thunder Taois dengan sorot membunuh. Thunder Taois mengerutkan kening dalam-dalam. "Siapa kau sebenarnya, Tuan?" Wang Lin menoleh, memperhatikan lingkungan sekitar. Kota desa itu sunyi tanpa suara, semua orang pingsan karena ditekan oleh kekuatan ilahinya. Dengan satu gerakan tangan, dia membungkus Wang Ping dan King Yi dalam cahaya lembut. Lalu, tanpa membuang waktu, ia melangkah, langsung menghilang bersama mereka. Boneka penjaga surga mengikuti di belakang. Thunder Taois mengerutkan wajahnya muram, dia mendengus dingin lalu menghilang dalam satu langkah. Wang Lin muncul di dataran tandus di barat planet Ranyun, membawa Wang Ping dan King Yi dalam cahaya pelindung. Di depan mereka, kilat meledak 1000 kaki jauhnya. Dari sana, Thunder Taois muncul dikelilingi badai petir. Langit menjadi hitam, awan bergolak, kilat menyambar ke segala arah. Dengan suara dingin, Thunder Taois menatap Wang Lin. "Aku tak peduli siapa kau, serahkan boneka itu. Lelaki tua ini akan menyelamatkan nyawamu dan mereka berdua." Mata Wang Lin menajam, suaranya lebih dingin dari malam yang membeku. "Bahkan jika kau melepasku sekarang, aku tak akan membiarkanmu hidup. Kalau aku datang sedetik lebih lambat, anakku sudah mati di tanganmu. Kau menyentuh garis bawahku, hari ini kau harus mati." Niat membunuh melesat deras. Boneka penjaga surga maju, tubuhnya menyala cahaya keemasan. Seperti dewa perang berlapis emas, ia menerjang maju dan menghantam Thunder Taois dengan tinju gemuruh. Thunder Taois menampar tas penyimpanannya. Jaring petir muncul, membesar menutupi langit dan bumi, lalu mengencang ke arah boneka itu.
Rune bersinar terang di jala membuat tinju boneka tak bisa merobeknya. Thunder Dawis mendengus. Aku adalah utusan kuil surgawi Guntur. Meski kau punya boneka ini, tak mungkin kau membunuhku. Tangannya membentuk segel, kilat melesat ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin hanya berdiri tegak, tidak menghindar. Dia membuka mulutnya dan menelan petir itu bulat-bulat. Thunder Dawis membelalak. Petir berderak di tubuh Wang Lin, tapi dia hanya menatap dingin. Petir kecil ini tak cukup. Dia mengangkat tangan kanannya, jiwa asalnya berputar, membentuk bola petir seukuran kepalan. Tapi kekuatannya membuat seluruh langit mendidih. Semua kilat terserap ke bola itu seperti disedot pusaran. Thunder Dawis terkejut. Petir turun deras seperti hujan, jatuh ke telapak tangan Wang Lin. Inilah petir sejati. Suara Wang Lin tenang, dia melemparkan bola petir itu ke arah Thunder Dawis. Thunder Dawis panik, ia menampar tas penyimpanannya, mengeluarkan batang logam hitam penuh rune dengan garis merah gelap. Guntur langit dan bumi kumpul. Bola petir Wang Lin menghantam batang itu. Rune bersinar terang menyerap sebagian besar petir. Namun kekuatan bola itu terlalu besar. Retakan muncul di sepanjang batang. Garis merah gelap mencoba menahannya seperti lem. Tapi itu tak cukup. Dalam ledakan maha dahsyat, batang logam itu runtuh, menghancurkan dirinya sendiri. Petir yang tersisa meledak seperti badai. Thunder Dawis terlempar mundur 10 langkah, wajahnya pucat pasi. Dia menatap Wang Lin. Kau adalah Sumu, penipu yang mengaku utusan kuil surgawi. Siapa sebenarnya kau? Apa level kultivasimu? Boneka penjaga surga keluar dari jaring yang hancur, menatap Thunder Dawis. Wang Lin menatapnya dingin, energi spiritual surgawi meledak dari tubuhnya. Dari pendirian yayasan, naik ke formasi inti, formasi jiwa, terus naik hingga tahap akhir transformasi jiwa. Tapi itu belum selesai. Saat energi spiritual surgawi melonjak, dia menembus tahap awal Askendan. Thunder Dawis mulai pucat. Kekuatan Wang Lin terus melonjak ke tahap menengah Askendan. Namun bukan itu yang menakutkan. Aura domain Wang Lin mulai meluas tanpa batas, menekan seisi planet Ranyun. Langit berubah menjadi kanvas raksasa. Lukisan gunung dan sungai muncul di awan. Sungai bawah tanah muncul dan menyatu ke tubuh Wang Lin. Domain Wang Lin menembus batas hingga puncak tahap akhir Askendan. Thunder Dawis menahan nafas. Ia sempat takut Wang Lin menembus langkah kedua, tapi lega saat domainnya berhenti di sana. Dia mencibir, mencoba menutupi rasa takutnya. Hah? Kau cuma berani berpura-pura sebagai utusan kuil surgawi dengan kekuatan seperti ini? Namun pikirannya masih dihantui rasa was-was. Dia sadar bola petir Wang Lin sebelumnya bukan teknik murahan. Dan matanya tidak bisa membaca orang ini dengan jelas. Wang Lin berdiri tegak, rambut putihnya berkibar tanpa angin. Dalam hatinya ia juga terkejut. Dia tidak menduga domain hidup dan matinya bisa berkembang sejauh ini. Namun dia belum melepaskan domain Guntur dan domain karma. Dan itulah yang membuat Thunder Dawis tak mampu melihatnya dengan benar. Domain karma Wang Lin menutupi segalanya, seperti bulan yang hanya bisa dilihat lewat pantulan air. Di padang luas yang diselimuti awan gelap, Wang Ping berdiri dengan kepala tertunduk. Hatinya terasa getir. Kebenaran tentang dirinya membuat luka di dalam hatinya semakin dalam. Di sampingnya, Qingyi menggenggam tangannya erat. Tatapannya lembut dan menenangkan, seolah ingin menghapus semua kegelisahan di dalam diri Wang Ping. Jangan khawatir, ucap Qingyi lembut. Tak peduli siapa kamu, aku akan tetap bersamamu. Wang Ping terdiam, perlahan ia mengangguk, menerima ketulusan itu dengan rasa syukur yang dalam. Tak jauh dari mereka, Thunder Dawis menatap Wang Lin dengan mata penuh amarah dan kebencian yang ditekan. Suaranya dingin saat berkata, "Orang tua, biar aku tunjukkan padamu apa itu utusan sejati dari kuil surgawi Guntur." Dia menengadah ke langit, mengangkat tangannya, lalu berteriak lantang, "Binatang Guntur surgawi!" Langit langsung bereaksi, petir dari segala arah berkumpul dan membentuk bola raksasa di atas Thunder Dawis. Bola Guntur itu menggeliat, berdenyut seperti makhluk hidup yang bersiap lahir. Gemuruhnya mengguncang langit, membuat seluruh energi spiritual di planet itu menjadi liar. Bola petir itu kemudian mengecil dan perlahan membentuk sosok seekor binatang besar, megah dan menyala terang. Binatang Guntur, nafasnya mengembuskan 2 garis kilat dan matanya menatap sombong seolah menganggap dirinya makhluk paling tinggi. Namun, saat menatap Wang Lin, sorot matanya berubah, ada kebingungan bahkan keraguan. Thunder Dawis melirik makhluk itu dengan penuh kebanggaan, lalu menatap tajam ke arah Wang Lin. Hanya dengan adanya binatang Guntur, seseorang baru bisa disebut utusan dari kuil surgawi Guntur. Jika berani berpura-pura, seluruh keturunanmu akan dilenyapkan. Wang Lin menatap tenang ke arah makhluk itu. Suaranya datar namun penuh sindiran. Itu bukan binatang Guntur. Ia bahkan tidak punya tanduk Guntur. Dia lalu membuka tas penyimpanannya. Sebuah kereta perang melesat keluar.
lalu berubah menjadi badai petir dahsyat. Di tengah badai itu muncul sesosok binatang buas menyerupai kilin namun lebih agung dan menakutkan. Tanduk perak menyembul dari kepalanya, memancarkan kilatan petir yang memekakkan dunia. Thunder Dawis tertegun, wajahnya berubah drastis. Untuk pertama kalinya sejak datang ke planet ini, dia merasa benar-benar gentar. Binatang ini mendongak dan meraung ke langit. Petir menyambar turun seakan menjawab panggilan makhluk itu. Binatang guntur milik Thunder Dawis ikut meraung, membalas tantangan. Tubuhnya menegang, meski ia bisa merasakan kekuatan lawannya jauh di atas dirinya, martabat binatang surgawi tak akan membiarkannya mundur. Dua binatang itu lalu melesat maju dan saling bertabrakan. Petir dan raungan saling bersahutan, langit menjadi gelap, tanah bergetar hebat. Thunder Dawis memandang tanduk perak di kepala binatang milik Wang Lin, matanya membelalak penuh kejutan. Itu binatang guntur bertanduk perak. Kesadaran itu membuat wajahnya berubah. Binatang seperti itu sangat langka dan hanya dimiliki utusan tingkat tinggi dari kuil surgawi guntur. Kini dia yakin, jika tidak diperintahkan untuk menyelidiki, dia sendiri pun akan percaya bahwa Wang Lin adalah seorang utusan sejati. Matanya mulai dipenuhi dengan keserakahan. Jika dia bisa merebut makhluk itu, maka status dan kekuasaannya akan melesat. Ia tak ragu lagi, kedua tangannya membentuk segel dan disatukan. Saat dipisahkan, sebuah pedang petir berwarna perak terbentuk. Ia menunjuk ke arah boneka penjaga surga. Pedang itu melesat, tajam, cepat, dan mematikan. Kalau aku membunuh orang ini, maka binatang guntur itu akan jadi milikku. Ia lalu melesat maju, kedua tangannya terbuka, lalu menyeru. Petir pembalasan langit. Sinar petir ungu muncul, berubah menjadi jaring besar yang ditujukan langsung ke Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, tapi dalam hatinya dia tahu Dawis guntur ini bukan lawan sembarangan. Ia adalah kultivator tingkat yin ilusi. Energi spiritualnya sangat kuat dan pengendalian petirnya nyaris sempurna. Mungkinkah bahkan domainnya berhubungan dengan guntur? Pikir Wang Lin. Dengan gerakan tenang, Wang Lin mengeluarkan kuas emas dari tas penyimpanannya. Kuas langit. Ia mengayunkan kuas itu satu demi satu. Simbol kuno muncul di udara. Tidak hanya satu, dia membuat 7 simbol sekaligus. Untuk setiap goresan, ia membagi jiwa asalnya. Total 7 bagian dari jiwanya digunakan untuk menciptakan simbol yang sekarang bersinar bukan dengan cahaya emas, tapi putih, penuh aura petir surgawi. Simbol itu mengandung kekuatan yang lebih tinggi dari guntur biasa. Ini adalah guntur surgawi yang berasal dari naga guntur kuno yang pernah Wang Lin telan dan satukan dalam jiwanya. Simbol-simbol itu lalu bergerak ke depan menuju Thunder Dawis. Tak bisa dihindari, simbol itu membawa kekuatan langit yang menggetarkan jiwa. Thunder Dawis mencoba melawan, dia mengerahkan petir ungu dari tangannya. Tapi begitu menyentuh simbol, petirnya langsung runtuh. Tubuhnya terpental mundur dan dari mulutnya menyembur darah segar. Ledakan demi ledakan meletus dari dalam tubuhnya. Setiap bagian jiwa Wang Lin menghantamnya satu persatu. Dia terpukul mundur hingga 1000 kaki lebih. Wajahnya pucat, matanya membelalak tak percaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia dikalahkan dengan petir. Thunder Dawis terdiam. Dalam hati, dia merasa bahwa Wang Lin atau Sumu adalah utusan sejati dari surga guntur dan dia sendiri hanyalah peniru. Namun dia belum menyerah. Dengan nafas berat ia berkata, "Jika kau menyerahkan binatang guntur itu dan boneka itu, aku akan membiarkanmu pergi. Tapi jika tidak, maka aku akan menggunakan mantra energi asal." Wang Lin diam sejenak, lalu dengan tenang dia mengeluarkan sebuah pedang besar dari tasnya. Ia memegangnya erat lalu berkata dengan dingin, "Kalau begitu seranglah. Biar aku merasakan langsung kekuatan asli dari kultivator yin ilusi." Wang Lin menatap punggung Thunder Dawis yang mulai mundur. Matanya memerah. Jika bukan karena 2 untaian energi pedang Ling Tianhao masih bersarang dalam tubuh Wang Ping, dia akan tanpa ragu melepaskannya untuk membunuh orang itu di tempat. Namun sekarang dia tidak bisa mengambil resiko. Wajah Wang Lin menegang, tangannya terangkat. Dia melambaikan pedang besar yang tiba-tiba muncul di genggamannya. Dan dewar. Udara di sekitarnya bergetar hebat, menandai keluarnya kekuatan energi asal yang terhubung dengan jiwa asalnya. Thunder Dawis yang baru saja hendak kabur tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah drastis. Dia merasakan hawa maut menimpanya. Aura energi asal Wang Lin menuruni langit seperti hukuman dewa. Mantra energi asal? Bagaimana kau bisa menggunakan mantra energi asal? Raungnya, suaranya bercampur ketakutan dan kemarahan. Thunder Dawis sadar dia tidak bisa lagi menahan diri. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipis. Jari telunjuknya menunjuk ke alis sendiri, memicu seberkas cahaya putih yang lembut namun menakutkan. Gemuruh terdengar dari dalam tubuhnya ketika sebagian energi asal dunia menyembur keluar dari atas kepalanya.
Planet Ranyun pun bergetar hebat di bawah pijakan mereka. Langit yang semula biru berubah perlahan. Awan hitam berkumpul, saling menggulung hingga menutupi seluruh cakrawala. Suara gemuruh yang berat bergema tak putus. Energi awal Tungku guntur, teriak Thunder Dawis dengan suara parau. Dahwar, lebih banyak energi asal terlepas dari tubuhnya. Langit dan bumi tiba-tiba berubah bentuk. Langit melengkung turun, bumi terangkat, bersatu menjadi sebuah tungku raksasa berwarna biru kehijauan. Dinding-dinding tungku dipenuhi retakan yang memancarkan cahaya listrik. Gemuruh makin menggila saat petir menari di seluruh permukaan tungku. Binatang guntur dari kuil guntur surgawi menjerit raung panjang sebelum tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan menancap di tungku. Dahwar, ukiran-ukiran petir membara di dinding tungku, membentuk pola yang rumit seolah menuliskan hukum dunia. Sumu, suara Thunder Dawis menggema seperti suara surga dari dalam tungku. Ini adalah mantra energi asal orang tua ini. Mari kita lihat siapa yang akan hidup. Di dalam tungku, dahwar, dahwar, dahwar. Petir meledak tiada henti. Kilat tak terhitung jumlahnya menghujani Wanglin, membakar udara, menumbuk tanah hingga retak. Wanglin berdiri tegak, mata merah membara. Tubuhnya berguncang setiap kali petir menghantamnya. Tapi jiwa asalnya yang telah menyatu dengan naga guntur kuno menahan semuanya. Boneka penjaga langit di sisinya meraung, lalu menghantam dinding tungku dengan tinju emas. Dahwar, dinding bergetar keras, memancarkan retakan cahaya listrik ke segala arah. Thunder Dawis mendengus marah, suara gemuruh dalam tungku menggila. Petir tak terhitung memancar dari tubuhnya sendiri ke tungku, menambal setiap retakan. Perbaiki, perbaiki untuk orang tua ini, teriak Thunder Dawis, suaranya parau seperti teriakan iblis. Petir pun membanjiri, melilit dinding tungku seperti naga menari. Boneka penjaga langit tak tinggal diam, tinju-tinjunya menumbuk seperti meteor jatuh. Dahwar, dahwar, dahwar. Suara ledakan membelah udara, membuat tungku seolah hendak meledak dari dalam. Binatang guntur milik Wanglin juga melolong marah. Tanduk peraknya memancarkan cahaya kemasan yang menembak ke segala arah. Kilat mengamuk dari tubuhnya, menyebar memenuhi tungku, melawan hukum dunia Thunder Dawis. Dahwar, retakan merambat makin jauh. Tungku itu bergetar makin liar. Dari luar, seluruh planet Ranyun gemetar. Gunung runtuh, sungai mendidih. Langit terbelah dengan kilat berwarna biru keunguan. Thunder Dawis memuntahkan darah, wajahnya pucat pasi. Namun dia menggertakkan gigi, memaksa lebih banyak energi asal keluar dari tubuhnya. Gemuruh berat bergema tak putus. Tungku itu berusaha menutup retakannya lagi. Di dalamnya, Wanglin menatap dingin. Tangannya yang memegang pedang gemetar. Dia menyatukan nafas, mengarahkan pedangnya ke garis-garis biru yang membentuk hukum dunia dalam tungku. Dia menebas. Dahwar, aura aneh yang mengandung hukum dunia sendiri melesat. Garis-garis biru yang membentuk tungku langsung retak, pecah seperti kaca dipukul palu. Suara gemuruh menurun drastis. Thunder Dawis menjerit. Ah, penuh kesakitan saat energi asalnya tersedot habis untuk menahan keruntuhan hukum. Boneka penjaga langit memanfaatkan celah itu. Tinju besarnya menghantam lagi dan lagi. Dahwar, dahwar. Retakan tungku melebar hingga dindingnya runtuh. Binatang guntur Wanglin melompat maju. Tanduk peraknya mengeluarkan petir yang menembus dinding tungku dan zrak. Petir Thunder Dawis tak lagi bisa melawan. Tungku yang membungkus langit dan bumi runtuh. Dahwar. Tungku biru raksasa meledak menjadi pecahan petir yang menghilang di udara. Langit kembali terbuka, angin kencang menyapu puing energi. Thunder Dawis terhuyung, darah mengalir di dagunya. Nafasnya berat, wajahnya pucat pasi. Matanya menatap Wanglin dengan kebencian bercampur ketakutan. Suara mengerikan menggema keras. Pada saat daun guntur turun di dalam tungku, nyala api ungu muncul. Dalam sekejap, dahwar. Lautan api meluap, memenuhi seluruh tungku. Kombinasi gemuruh guntur dan api yang mengamuk jauh lebih kuat mengguncang dunia. Ekspresi Wanglin suram, dia bisa merasakan dengan jelas energi asalnya sendiri tidak sebanding dengan milik orang tua itu. Tebasan surgawi yang ia tebas tidak bisa keluar dengan kekuatan penuh. Ini persis seperti kata leluhur keluarga Huan. Kalau dia sudah melangkah ke langkah kedua, atau setidaknya tahap yin dan yang, kekuatan tebasan surgawinya akan melonjak berkali lipat. Matanya menyala dingin, dia menyingkirkan pedang langit di tangannya. Perlahan, Wanglin menatap binatang guntur. Dia menggigit ujung jarinya hingga darah mengalir. Dengan darah itu dia mulai menggambar simbol rumit di udara. Simbol itu berdenyut, dipenuhi garis-garis misterius, seolah menorehkan hukum kuno dunia. Saat simbol itu terbentuk, binatang guntur mendengus ketakutan. Kepalanya yang besar berputar menatap Wanglin, matanya menggercap dalam teror naluriah. Segel ketiga, buka, raung Wanglin.
Duar! Simbol darah itu menembus badai petir dan menancap di dahi binatang guntur. Tubuh binatang guntur langsung gemetar hebat, ia meraung panjang. Nadanya penuh kesakitan dan kemarahan. Duri-duri tajam keluar dari punggungnya. Krak! Menyambar petir yang menari di antaranya. Petir melengkung. Serak! Menyalakan kilatan menyilaukan. Aura mengerikan mulai memenuhi seluruh tungku. Aura itu seperti menantang langit sendiri. Siapapun yang menyaksikannya akan tahu, mantra energi asal pun tak bisa menundukkan kekuatan seperti ini. Tubuh binatang guntur membesar berkali lipat. Petir perak yang dulu menari di sekujur tubuhnya berubah menjadi petir hitam yang menyala destruktif. Dari tanduk peraknya, petir hitam memancar seperti naga hitam melahap langit. Wah! Binatang guntur meraung lagi. Suaranya mengguncang seluruh ruang. Dia melompat ke udara, berseru dengan bahasa binatang kuno yang berat dan menggetarkan hati. Binatang guntur dari kuil surgawi guntur yang sebelumnya berani menantang sekarang menggigil. Itu tersentak keluar dari tungku dan langsung berbaring di tanah. Ekornya melilit ketakutan. Ia bahkan tak berani menatap lawannya lagi. Duar! Badai petir hitam menelan tungku raksasa. Retakan muncul seperti jaring laba-laba. Duar! Tinju boneka penjaga langit menghantam keras tungku dari dalam. Retakan melebar, meneteskan percikan petir dan api. Aura kuat menyebar ke segala arah. Thunder Daus meraung dan memaksa lebih banyak energi asal ke tungku. Nafasnya terengah-engah. Ini pertempuran hidup mati paling gila dalam hidupnya. Energi asalnya terbakar seperti oli disiram api. Tapi kecepatan dia mengisi tungku dengan energi asal tidak bisa menyaingi kekuatan gabungan binatang guntur setelah segel ketiga terbuka dan serangan brutal boneka penjaga langit. Mata Wang Lin menyipit dingin, dia mengangkat jarinya tanpa ragu. Tebasan surga. Duar! Suara ledakan tak terlukiskan mengguncang langit dan bumi. Tungku raksasa meledak menjadi pecahan tak terhitung. Petir hitam menari di setiap fragmen. Dan duar! Fragmen-fragmen itu meledak lagi satu persatu, melepaskan petir hitam kemana-mana. Wang Lin terhuyung, wajahnya pucat pasi, nafasnya memburu. Dua tebasan surga telah menguras energi asalnya hingga nyaris habis. Dia bahkan merasa tingkat kultivasinya hampir jatuh ke bawah jika dia paksa satu lagi. Dunia di sekeliling perlahan kembali normal. Langit biru robek dari balik awan petir yang menyingkir. Angin bertiup kencang, melenyapkan sisa api dan debu. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, matanya semakin dingin seperti es yang tak akan meleleh. Di udara, Thunder Daus muncul, tubuhnya gemetar, darah menetes dari bibir, dia batuk keras dan matanya melotot ketakutan. Tanpa bicara, dia langsung berbalik untuk melarikan diri. Dia takut, ini bukan sekedar kalah, dia sudah trauma. Dia telah bertarung ribuan kali selama hidupnya, tapi belum pernah melihat lawan seaneh dan seseram ini. Harta, mantra, teknik asal, semua seperti mimpi buruk. Dua untaian energi pedang di tubuh Wang Ping juga menghantuinya. Boneka penjaga langit meraung, mengejar cepat. Binatang guntur melompat dan ikut meraung, mengejar ke langit. Kilat hitam menari liar di tubuhnya. Suara gemuruh dari tinju boneka dan gemuruh petir menggema jauh saat mereka mengejar Thunder Daus ke cakrawala. Wang Ping menatap ke kejauhan, suaranya pelan tapi jelas. Ayah, apakah yang dia katakan benar? Thunder Daus memang tidak pernah menyeret Wang Ping dan King Yi ke mantranya. Dia tak berani memprovokasi dua untaian energi pedang di tubuh Wang Ping. Ekspresi Wang Lin pucat, dia menoleh perlahan pada putranya. Lama dia diam, akhirnya dia hanya mengangguk. Wang Ping menatap ayahnya dalam-dalam. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, tapi di matanya tampak kelegaan aneh. Ayah, ini alasannya ya, kenapa aku tak boleh berkultivasi? Kenapa aku tak pernah bisa punya anak dengan King Yi? Karena aku sudah mati. Mata Wang Lin berkaca, suaranya pelan, serak. Kamu belum mati. Wang Ping menggeleng, senyumannya makin pahit. Ayah, kau selalu bilang kalau ada gunung, aku bisa mendaki. Kalau ada sungai, aku bisa menyeberang. Bahkan kalau langit menghadang, aku bisa menentangnya. Terima kasih, ayah. Dia menunduk sedikit, suaranya lirih tapi mantap. Aku sudah lama tahu jawabannya, tapi aku takut mengakuinya. Dia menoleh pada King Yi, mata mereka bertemu. Aku tak bisa punya anak. Aku tak pernah sakit lebih dari 70 tahun. Aku tak pernah merasa lelah. Aku bahkan tahu kapan akhirnya tiba tanpa rasa sakit sedikit pun. Senyum Wang Ping bergetar, matanya menatap ayahnya dengan lembut. Ayah, aku, Wang Ping, tak pernah punya ibu, hanya ayah. Terima kasih sudah menemaniku. Dia ingin menangis tapi matanya kering. Ternyata aku bahkan tak punya air mata.
Wang Ping menoleh ke langit. Ayah, King Yi, aku akan pergi. Angin bertiup lembut, tubuh Wang Ping mulai bergetar. Cahaya kemasan muncul perlahan di kulitnya. Dia tersenyum pada King Yi yang sudah menangis terseduh. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan mencarimu, King Yi. King Yi menggigil, air matanya jatuh deras. Wang Ping hanya menggeleng pelan. Ayah, lepaskan King Yi, biarkan dia pergi. Cahaya kemasan menyelimuti Wang Ping. Tubuhnya runtuh menjadi sinar pedang keemasan yang melayang ke samping Wang Lin. Satu sinar lain muncul. Yang tersisa hanya bola cahaya putih redup. Di dalamnya berdenyut benang hitam tipis. Sisa kebencian terakhir. Wang Lin menatap bola itu lama. Perlahan dia mengangkat tangan, mengusapnya. Benang hitam itu lenyap. Air mata menetes dari mata Wang Lin. Dia menimang bola cahaya itu seperti bayi. Angin kembali bertiup. Bola cahaya itu hendak menghilang, tapi Wang Lin menggenggamnya erat. Dia tidak mau melepas. Ping Er, janjimu akan menjadi kenyataan. Dia menekankan bola itu ke antara alisnya. Cahaya redup mengalir masuk, menetap di manik penentang surga di samping jiwa limuan yang baru lahir. Mulai sekarang, ibumu adalah Wan Er. Wang Lin berbalik dan berjalan perlahan ke kejauhan. Di belakangnya, matahari terbenam, langit memerah. King Yi jatuh berlutut di tanah, air matanya tak terhenti. Ayah, suara itu bergetar, lemah. Aku berjanji dengan Wang Ping. Bahkan kalau sampai ke akhirat, aku akan menemaninya. Bawa aku bersamamu, walau hanya sebagai fragmen jiwa. Wang Lin berhenti sejenak. Kau tak akan menyesal? King Yi menyahut. Tidak menyesal. Wang Lin menoleh menatapnya. Mereka berjalan pergi bersama. Di bawah langit senja, rambut Wang Lin yang dulu memutih berubah hitam lagi. Punggungnya yang membungkuk melurus. Wang Lin dari 70 tahun lalu perlahan berjalan menembus keheningan. Siklus reinkarnasi berakhir. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.